Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kita sudah sampai di part 4 latihan soal penilaian akhir semester Gasal kelas 11 MIPA. Ini soalnya didapat dari SMA Negeri 2 Karanganyar. Ya, langsung aja tanpa berlama-lama ke soal nomor 18. Sebelumnya bisa dibantu like atau nanti kalau ada yang bisa dikomen silahkan komentar ya teman-teman ya. Itu sangat membantu saya ya, Mas Kimia. 18. Berikut ini beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Satu, pembakaran sampah dan berikutnya. Pasangan peristiwa yang termasuk reaksi eksoterm adalah, reaksi eksoterm adalah reaksi yang dia menghasilkan energi, teman-teman. Bukan memerlukan energi. Ya. Yang pertama, pembakaran sampah. Pembakaran sampah ini dia melepas energi. Nah, berarti ini adalah ekso. Kalau kita bakar sampah kan hasilnya kan panas ya, api panas gitu ya. Nah, berarti EXO. Nah, terus nomor dua, es mencair. Es mencair itu melepas panas atau menangkap panas. Nah, dia kan mencair karena suhunya naik ya. Berarti dia menerima energi. Nah, berarti ini adalah endotermis gitu. Memasak air. Nah, memasak air ini kita memang membakar api gitu ya. Nah, tapi airnya di sini adalah menerima panas. Berarti di sini adalah endotermis. Terus pembuatan garam dari air laut. Pembuatan garam dari air laut ini dia juga dipanasin sih biasanya ya kan? Nah, berarti dia memerlukan panas, berarti dia endotermis. Nah, respirasi. Respirasi itu kalau kita belajar di biologi ya, kita menarik oksigen gitu ya, menggunakan oksigen, terus nanti digunakan untuk bereaksi dengan karbohidrat yang ada di tubuh. Nah, nanti dihasilkan CO2, H2O, ya. CO2 itu loh yang keluarkan kita nyerap O2, terus mengeluarkan CO2 gitu kan. Nah, itu adalah hasil pembakaran. Hasil pembakaran karbohidrat yang ada di dalam tubuh. Nah, itu dihasilkan energi yang bisa membuat tubuh kita bisa bergerak. Nah, berarti respirasi ini merupakan reaksi eksotermis. Nah, jangan salah loh ya, kita bernafas itu melibatkan energi kimia, melibatkan reaksi kimia. Nah, jadi jangan dikira reaksi kimia itu melulu tentang yang ya bahaya-bahaya ledakan-ledakan gitu enggak ya. Jawabannya adalah 1 dan 5 yang B gitu. Wih asik kita mulai masuk ke hitung-hitungan yang banyak gitu ya. Nah, termokimia. Nomor 19. Ini struktur soalnya kurang bagus sih. Harusnya dimulai dari yang nomor 20 dulu nih harusnya. Baru nomor 19. Tapi nggak apa-apa. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan data di atas, delta H penguraian H2SO4 adalah, nah ini justru nomor harus disampaikan di nomor terakhir teman-teman. Ini namanya adalah hukum Hess ya. Hukum Hess. Hukum Hess itu dia pakai jalur manapun dia sama aja energinya. Nah, maksudnya gimana? Perhatikan. Yang penting kondisi awal dengan kondisi akhirnya sama. Perhatikan di sini. Ini ada, kelihatan nggak ya? Tak gedein deh. Ini pun masih ngeblur ya kayaknya ya kualitas soalnya. Ini langsung tak pakai Pak, teman-teman dari teman kalian. Ini ada 2SO4 yang ke bawah ini ya, penguraian H2SO4 yang delta H4 ini dia langsung langsung diberikan jadi H2, jadi S, jadi O2 gitu ya. Nah, terus dia ada jalur yang lain, jalur yang kiri. Nah, tak tandai aja ya. Ini adalah jalur 1. Terus ini jalur 2. Nah, gitu ya. Nah, jalur 1 dan jalur 2. Nah, ini kan jalurnya beda. Tapi hasil akhirnya nanti sama. H2SO4-nya nanti jadi H2S sama O2. Di sini dia O-nya dilepas dulu, terus dia jadi H2 sama SO4 2 minus, terus baru lepas semua gini ya. Ribet gini ya. Tapi nggak masalah. Nah, intinya teman-teman, delta H1 akan sama dengan delta H2. 1, 2 ini bukan yang di sini ya. Maksudnya yang jalur ya. Jalur 1, jalur 2 gitu ya. Nah, sedangkan yang ditanya ini adalah delta H1 ini diwakili delta H4 ini kan. Delta H4 gitu ya. Sama dengan, akan sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3.
gitu ya. Ingat, perhatikan. Ini jalur pertama, ini jalur kedua ya. Nanti itu delta H-nya sama teman-teman. Itu namanya adalah hukum Hess ya. Nah, jadi delta H1 ini sama dengan penjumlahan dari semua delta H pada jalur yang kiri ini ya. Nah, cuman ini juga agak aneh juga ya. Ini kurang kelihatan ini tandanya ini plus atau minus gitu ya. Kayaknya sih ini ya minus, minus, plus, plus ini minus gitu ya. Berarti delta H4-nya ini minus 30, minus 22, plus ya, plus 20, plus 22, minus 47 gitu ya. Nah, nanti hasilnya minus 5 kilojoule. Jawabannya yang B. Nah, nanti kalau kalian ragu, tanyain ke guru kalian aja ini yang benar plus atau minus gitu ya. Tapi yang jelas caranya kayak gitu. Ya, itu namanya hukum Hess. Terus berikutnya, nah harusnya ini soal nomor yang berikutnya, yang sebelum, yang setelah ini tadi harusnya. Tapi nggak apa-apa deh, nggak usah banyak protes. Nomor 20. Di antara persamaan termokimia di bawah ini yang merupakan perubahan entalpi penguraian adalah, nah, perubahan entalpi penguraian. Yang pertama harus diperhatikan adalah dia koefisiennya harus 1. Ya, koefisiennya harus 1 berarti yang E ini salah karena dia 2, harusnya 1 ya. Terus habis itu penguraian berarti yang kiri diuraikan jadi unsur-unsurnya ya. Berarti yang kiri itu senyawa, yang kanan unsur-unsur. Dan yang kiri cuma satu doang. Nah, perhatikan ini yang kiri ada banyak banget nih. Ini unsur-unsurnya. Ini juga ada 2 senyawa, ini ada 2 senyawa ya. Nah, berarti yang benar adalah yang A ya. Perhatikan. Perubahan entalpi penguraian itu, yang kiri ada 1 senyawa, terus diuraikan menjadi atom-atom penyusunnya. Mg, O2, H2 gitu. Nah, terus H2O-nya ini ya terserah lah. Ya, sesuai dengan prosesnya masing-masing. Kalau beda senyawa nanti perubahan entalpinya juga beda-beda. Ya, jawabannya yang A. Kita review. Koefisiennya cuma 1, cuma ada 1 senyawa, diuraikan menjadi atom-atomnya. Gitu ya. Terus nomor 21. Diketahui data entalpi pembentukan standar sebagai berikut. Entalpi pembakaran dari pembakaran 1 mol etanol menurut reaksi ini adalah, nah ini gimana teman-teman? Caranya adalah delta H kanan dikurangi delta H kiri, gitu ya. Nah, tapi kita harus menyetarakan dulu. Masih ingat cara menyetarakan reaksi kimia? Nah, perhatikan. C di kiri ada 2, di kanan ada 1, ya. Berarti di sini koefisiennya adalah 2, ya. H di kiri ada 6 ya, 5 tambah 1. Di kanan ada 2. Nah, berarti di sini dikali 3. Biar di kanan hanya 6, di kiri hanya 6. Ya. Nah, terus dilihat O-nya. O. O di kanan ada 3 ya. 3 dikali 1. Terus ini ada 2 dikali 2. Ada 4 sama 3. Ada 7 ya. Nah, terus di sini juga udah ada 1. Berarti biar jadi 7, di sini dikalikan 3. Ya. Berarti kita akan punya persamaan reaksi kimia setara begini. C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. Gitu ya. Nah, terus cara menghitung delta H-nya, delta H sama dengan delta HF yang kanan dikurangi delta HF yang kiri. Nah, perhatikan, di kanan ada CO2 sebanyak 2. Nah, berarti kita menghitungnya 2 dikali delta HF CO2 yaitu minus 394 ya, ditambah delta HF yang kanan lagi masih ada kan, H2O nya ada 3, berarti 3 dikali minus 286. Ini kita mau udah cepet ya, jadi nggak tak tulis rumusnya. Terus ini udah, yang kanan udah ya, dikurangi yang kiri. Yang kiri ada C2H5OH, delta HF nya berapa? Minus 266. Ini minus 266. Terus delta HF O2. Nah, delta HF O2 ini 0 ya teman-teman ya. Kalau dia O2, N2, kalau dia cuma satu atom tok gitu ya, itu delta HF-nya 0. Ya.
Nah, berarti kita bisa tinggal ngitung nih. Delta H sama dengan, waduh, males nih matematika. Minus 788, ini minus berapa ini ya? 287 kali 3. Pakai kalkulator deh. Kalau kalian harusnya manual ya. 287 kali 3. Sebenarnya aku biasa sih kalau misalnya ngitung ngawang gitu. Tapi biar nggak salah. Karena ini bahas buat teman-teman. 861 dikurangi 861 minus sama minus jadi plus ya. Ditambah 266. Iya. Tinggal dihitung teman-teman. Nah, berapa hasilnya? Aku tak pakai kalkulator aja ya. Minus 788 minus 861 ditambah 266. Ketemunya minus 1383. Jawabannya yang B. Ya, ambil yang mendekati lah, gitu ya. Ambil yang mendekati. Nah, pokoknya yang jelas rumusnya ini teman-teman ya. Nanti kalian bisa cek ulang jawaban yang benar yang mana. Barangkali ada yang nggak teliti hitungannya ya. Gitu. Lanjut nomor 22. Nah, ini juga hukum Hess lagi teman-teman. Perhatikan diagram tingkat energi di bawah ini. Berdasarkan diagram di atas, hubungan antara delta H1, delta H2, dan delta H3 yang benar adalah gimana teman-teman? Nah, ini sama kayak tadi. Awalnya C sama H2 sama O2, akhirnya jadi CO2 sama 2H2O. Nah, kalau yang delta H3 ini dia langsung jadi produk akhir. Nah, kalau yang delta H1 sama delta H2 ini dia lewat jalur yang lain. Jadi CH4 sama O2 dulu, terus baru jadi produk akhirnya. Nah, walaupun dia jalurnya sama, delta H-nya total nanti bakalan sama. Nah, artinya kita akan punya delta H1 ditambah delta H2 akan sama dengan delta H3. Gitu. Nah, di sini coba lihat mana. Delta H3 sama dengan delta H1 plus delta H2. Ada nggak? Delta H3 sama dengan delta H1 plus delta H2. Ada, ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Tapi ada kemungkinan yang lain loh. Bisa kita ubah delta H2 sama dengan delta H3 dikurangi delta H1. Ada nggak? Nggak ada ya, ini kebalik ya. Ini kebalik. Ya, berarti jawabannya yang D. Gitu. Lanjut nomor 23. Dalam suatu kalorimeter direaksikan 200 cm3 larutan. Cm3 itu mililiter teman-teman ya. Larutan NaOH 1 molar. Dengan 200 cm3 larutan HCl 1 molar. Ternyata suhunya naik dari 29 derajat menjadi 36 derajat. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu sekian. Dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per cm3. Jika kalorimeter tidak menyerap kalor, perubahan entalpi dari reaksi di atas adalah, nah, gimana teman-teman? Nah, perhatikan. Ya, C itu sama dengan min M kali C dikali delta T. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan entalpi reaksi di atas. Reaksi ini. Berarti reaksinya adalah sebanyak 1 mol. Ya. Nah, kalau ini kita mereaksikan NaOH-nya 1 molar 0,2 liter. Ya. Benar ya? 0,2 liter ya. Nah, kita tahu molaritas itu sama dengan N per V. Berarti N sama dengan molaritas dikali volume. Sama dengan 1 kali 0,2. Berarti di sini yang bereaksi adalah 0,2 mol. Gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari perubahan entalpi dari reaksi ini, nah berarti nanti kita harus mencari pakai rumus Mc delta T. Ya. Masanya pakai mana? Nah, perhatikan. Ini 200 cm3, ini 200 ml ya. Ini juga dia kan ini Rho, massa jenisnya 1 gram per cm3. Nah, berarti dia total massa larutannya adalah 400 cm3 alias 400 gram. Gitu ya, 400 gram. C-nya berapa? C-nya 4,18 Joule per gram
derajat Kelvin gitu ya. Delta T-nya berapa? 29 jadi 36. Berarti 7 gitu ya. Kali 7. Nah, ini angkanya tidak manusiawi, teman-teman. Ya, kalau digunakan untuk soal pas, nggak boleh pakai kalkulator ya. Cocoknya nggak usah dikeluarkan angka-angka jelek kayak gini sih, Pak. Gitu ya. Karena yang dinilai itu bukan matematikanya, teman-teman. Kalau di kimia itu sebenarnya ya. Lebih ke logika, terus bagaimana menyelesaikan permasalahan gitu ya. Nah, kita dapatnya 11,704 nanti. 11,704. Ya sebenarnya nggak pakai koma sih. 11,704 joule gitu ya. Kalau dijadikan kilojoule jadinya 11,704 kilojoule. Nah, ini adalah 0,2 mol yang bereaksi. Ya, yang direaksikan ini cuma 0,2 mol. Yang ditanyakan adalah perubahan entalpi dari reaksi di atas. Reaksi ini koefisien NaOH-nya adalah 1. Nah, berarti yang ditanyakan adalah delta H dari reaksi ini jika yang direaksikan adalah 1 mol. Nah, di sini kalau 0,2 mol itu dihasilkan 11,702 kilojoule, ini minus ya. Berarti kalau dia 1 mol, hasilnya adalah berapa? 5 kali lipatnya ya. Nah, berarti minus 5 harusnya sih ini ya 58,55 lah sekitar itulah ya. Harusnya sih dikali 5 ya. Tapi lagi-lagi ini agak kurang valid gitu ya soalnya. Agak aneh. Tapi ya udah kita ambil angka yang paling mendekati aja, jawabannya yang B gitu ya. Gitu teman-teman. Clear ya? Mantap. Nah, terus ini kok kayaknya soalnya mirip kayak nomor 21 ya. 24 sama 21 kayaknya sama. 286 juga. Iya sama. Sama dan itu caranya sama juga teman-teman. Caranya sama. Ini kayaknya asal ngambil aja mungkin ya. Ya Allah julid banget. Wah, gak apa deh. Gak usah dikerjain ya. Skip, skip, skip. Nah, ini tinggal 2 kok termokimianya. Selesaikan aja. Skip. Nomor 25. Delta H reaksi pada reaksi di atas adalah, itu diketahui energi ikatannya ya. Nah, kalau energi ikatan kebalikannya teman-teman. Kiri dikurangi kanan. Ya, caranya kita harus menulis strukturnya dulu. C2H4 itu strukturnya kayak gini. Dia suatu alkena. Ya, direaksikan dengan H2. Terus jadi C2H6. Gini, ya. Nah, ini kalau mencari delta H reaksinya sama dengan kiri dikurang kanan. Maksudnya apa? Perhatikan. Di kiri ada ikatan C dengan H tangkap 1 sebanyak 4. Ya enggak? Dan dia punya energi ikatan. Nah, berarti kita akan punya energi ikatan. Tak tulis lengkap aja deh. Kiri dikurangi energi ikatan kanan gitu ya. Nah, yang kiri itu kita punya 4CH. 4CH gitu ya. Terus juga punya 1CC. Ya enggak? 4CH sama 1CC. Terus punya lagi 1HH. Gitu kan? Nah, terus yang kanan kita punya apa? Punya CH sebanyak 6. 6CH sama 1CC. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dimasukin satu-satu, tapi nanti malah kelamaan ya. Nah, jadi sebenarnya nanti kita bisa ngitung ikatan untuk delta H reaksi ini, kita ngitung energi ikatan C, rangkap 2C, ditambah H. H, ini 4 dikurangi 6 kan jadi 2 ya, minus 2 CH, minus CC, gitu ya. Biar lebih enak tak kasih highlight aja. Nah, ini energi ikatan yang kiri, ya, dikurangi energi ikatan yang kanan. Ya, ini satuannya udah tak sesuaikan ya, minus kali
plus jadi minus, minus kali plus jadi minus gitu ya. Udah, sekarang tinggal dimasukin angkanya aja. Ya, sama dengan, nih, mana? 612 ditambah HH 439 dikurangi 2 kali CH. Langsung aja ya, 828 gitu ya. Dikurangi CC 347. Iya. Berapa ini teman-teman? Ya, 612 ditambah 439 itu 1051 dikurangi 828, 223 dikurangi 347. Dapatnya minus 124. Jawabannya yang B. Gitu teman-teman. Ini tinggal matematika aja. Minus 124. Oke? Iya, masih ada satu soal lagi termokimia. Diketahui entalpi pembentukan H2O sekian berapa jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 0,52 gram gas C2H2. Nah, ini cukup menarik nih teman-teman. Ya, perhatikan. Yang ditanyakan delta H dari pembakaran C2H2. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menulis persamaan reaksi kimianya dulu. C2H2. Kalau dibakar itu teman-teman, maksudnya dia direaksikan dengan O2. Ya, nanti hasilnya itu CO2 sama H2O. Nah, terus habis itu kita setarakan. C di kiri ada 2, di kanan ada 1, maka di sini harus dikali 2. H di kiri ada 2, di kanan ada 2. Nah, di sini cukup dikali 1. Ya. Nah, terus kita lihat O-nya. O di kiri ada 2, di kanan ada 4 ditambah 1. Ada 5, ya kan? Nah, berarti biar jadi 5, di sini dikalikan 5 per 2. Nah, terus kita pakai cara sama kayak yang di atas tadi. Pakai pink deh. Sisanya sama sama kayak yang cara di nomor 21. Pakai perhitungan delta HF. Ya, kanan dikurang kiri. Ya. Nah, nanti kita mencari delta H dulu. Delta H sama dengan 2 kali punyanya CO. Ya, berarti ini minus 393. Ini punyanya CO. Terus ditambah 1 kali H2O. H2O-nya ini minus 285. Ya, dikurangi kiri. Dikurangi kiri. Kirinya berarti mana itu? 224 ya. Oh, 227, sorry. 227. Nah, terus dikurangi 0. Nah, ini delta HF H2, delta HFO2 ini 0 teman-teman ya. Nah, delta H-nya sama dengan berapa ini? Minus 786 gitu ya. Iya enggak? 786 minus 285 minus 227. Berapa ya? Minus 786. Benar ya? Terus minus 285 minus 227 minus 1298 minus 1298 kilojoule per mol. Nah, perhatikan teman-teman. Ini dia adalah kilojoule per mol. Ya, yang ditanyakan adalah delta H kalau yang dibakar itu 0,52 gram. Padahal mR-nya 25. Ya, 0,52 gram, mR-nya 25. Nah, kita cari mol dulu. Berapa mol sih yang dibakar gitu ya? Nah, N sama dengan massa per mR. Massanya 0,52, mR-nya 26. Nah, berarti di sini dia 0,02 mol gitu ya. Nah, berarti delta H yang ditanya sama dengan min 1298 dikalikan 0,02. Nah, nanti dia ketemunya 25 apa ya? 25,96. 25,96 kilojoule. Jawabannya yang A. Gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau kalian masih perlu penjelasan tentang termokimia, di channel ini juga ada playlist khusus yang bahas tentang termokimia. Di situ soalnya lebih banyak dan lebih valid sih. Lebih valid insya Allah. Ini banyak yang kasihan gitu ya, banyak gitu ya. Ya, itu mungkin sekian dulu dari saya. Ini panjang banget ya termokimia, karena memang hitungan dan banyak soal.
Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe juga boleh. Terima kasih.